Puji Tuhan, saat ini kita berbahagia karena kita berada di dalam negara yang bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lagi dijajah oleh penjajah. Ini karena berkat Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kita tidak ingin dijajah oleh apapun. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, mari kita akan pergunakan saat ini untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 dan disambung dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdiri perempuan itu dan memuliakan Allah. 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Puji Tuhan, di firman Tuhan berkata supaya kita lepas dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Seorang ibu yang sudah 18 tahun menderita sakit, tapi Tuhan Yesus mengerti sakitnya itu disebabkan oleh roh kegelapan, roh jahat yang membuat dia menderita selama 18 tahun dan tidak dapat berdiri sampai bungkuk. Posisinya itu bungkuk. Bungkuk itu tidak bisa lihat ke atas, nggak bisa tegak. Bungkuk ya lihatnya ke bawah terus. Namanya juga bungkuk. Biasanya orang bungkuk itu biasanya orang yang lansia. Orang yang sudah di atas umur 80 tahun, 90 tahun. Kalau tulang punggungnya kurang kuat, bisa juga bungkuk. Tapi ini enggak. Dia ditekan oleh kuasa kegelapan sehingga tidak dapat berdiri tegak dan hanya melihat ke bawah terus. Bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, "Ibu, penyakitmu sembuh." Langsung dijamah dan berdiri tegak. Dan dikatakan, ibu ini sudah diikat oleh kuasa kegelapan selama 18 tahun dan sekarang dia lepas, bebas. Lalu dia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mungkin kita tidak menderita seperti ibu ini ya. Kita sehat, kita tidak merasa diikat oleh kuasa kegelapan, kita tidak merasa punya penyakit dan lain sebagainya. Namun mari kita lihat posisi daripada ibu ini ya. Posisi ibu ini selalu melihat ke bawah dan tidak bisa melihat ke atas. Karena apa? Diikat oleh kuasa kegelapan. Tidak lagi bisa melihat berdiri tegak karena diikat oleh kuasa kegelapan. Bertemu dengan Yesus, dibebaskan, dilepaskan. Apakah kita juga manusia pernah diikat oleh kuasa kegelapan, oleh roh dunia ini? Oh tidak ya. Tapi kenyataannya, kadangkala kita kurang memuliakan Tuhan dalam hidup ini, malah kita lebih menekankan kebiasaan-kebiasaan, hobi kita, dan waktu kita hanya untuk dunia ini yang diikat oleh kuasa kegelapan hidup ini ya. Sehingga tidak bisa memandang kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang kuasa kegelapan mulai mengikat manusia. Manusia kalau sudah diikat itu tidak berdaya apa-apa ya.
tidak bisa berkutik. Lalu Tuhan datang menyembuhkan dan melepaskan. Saya melihat ada orang beberapa diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini. Pada umumnya, pada saat-saat canggih ini ya, mungkin manusia saat ini diikat oleh alat-alat canggih, misalnya yang kita seringkali bawa sehari-hari, yang seringkali kita pergunakan sehari-hari, yaitu alat komunikasi atau yang disebut handphone atau HP. Bisa saja ini mengikat. Kemana-mana harus nggak bisa berpisah dengan HP tersebut. Kita lebih sayang kepada HP ini. Ketinggalan sedikit saja, lupa sedikit saja, kita cari. Sampai tidur pun tetap ada dalam genggaman tangan. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, selalu tidak bisa terpisah dari HP ini. Apalagi kalau sudah berbunyi sinyalnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah dibuka, di situ banyak hal-hal yang bisa dilihat. Seluruh dunia ini bisa dilihat. Ada channel-channel yang mengagumkan, ada channel-channel yang memikat, ya. Sehingga tidak heran banyak orang terikat oleh HP ini. Dari anak kecil saja, anak kecil masih TK ya, oh dia senang karena bisa bermain game dan sebagainya karena tidak diarahkan. Kalau sudah terikat itu, wah ya, dari Tuhan itu seakan-akan kurang di nomor satukan. Hanya yang dilihat tuh yang ada di bumi saja. Di sini ibu ini dilepaskan ya, sehingga dia bisa tegak dan bisa melihat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita juga dalam hidup kita ini jangan sampai ada hal-hal yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Oh, banyak hal yang bisa mengikat, yang kita bisa bungkuk rohani kita ini. Banyak bermacam-macam. Hobi kita, makanan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Ada orang terikat soal makanan. Ya. Kalau tidak makan yang enak dan lain sebagainya, oh dia tidak puas. Kalau dia tidak mempunyai ini dan itu, tidak puas. Ya. Diikat. Saya melihat ada seorang wanita. Dia diikat oleh kuasa kegelapan, rohnya ini, karena pada waktu dia mempunyai teman hidup atau punya pacar ini, lalu ditinggalkan oleh pacar ini. Sehingga dia merasa patah hati, terus menerus dia hatinya merasa sedih, putus asa, sampai berlarut bertahun-tahun sehingga sampai masa tuanya. Dia nggak senang kalau lihat laki-laki, begitu menyiksanya. Ya. Hal ini juga mengikat ya. Jiwanya diikat oleh kesedihan, oleh keputusasaan, diikat dengan hal-hal yang membuat dia tertekan jiwanya terus-menerus. Hal ini juga diikat juga. Hatinya diikat oleh kuasa-kuasa dunia ini. Pikirannya diikat juga. Ini perlu dilepaskan. Jangan sampai menekan kehidupan kita. Tidak bebas lagi, tidak leluasa lagi. Malas untuk memuji Tuhan, malas untuk percaya kepada Tuhan karena diikat. Tuhan Yesus ingin membebaskan. Tuhan Yesus ingin melepaskan dari segala ikatan-ikatan ini. Kalau sudah diikat, ya tidak bisa kemana-mana ya. Kalau diikat, nggak bisa kemana-mana. Salah satu contoh adalah, kalau saudara bisa membaca di situ di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 dikatakan, di situ ada seekor keledai yang diikat ya. Saya bacakan Injil Markus pasal 11 ayat yang kedua. Tuhan Yesus berkata dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah dituangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia memerlukan kendaraan, yaitu seekor keledai seperti kuda itu. Oh, pergi di sana,
Di situ ada keledai yang tertambat, terikat, nggak bisa kemana-mana ya. Diikat hanya putar-putar di situ saja, tidak bisa bergerak leluasa. Tuhan katakan lepaskan ya. Artinya bahwa Tuhan akan memakai binatang tersebut. Artinya Tuhan ingin memakai binatang tersebut untuk dinaiki masuk ke Yerusalem untuk kemuliaannya. Dalam hidup ini juga Tuhan juga ingin memakai kita supaya jangan diikat oleh dunia ini. Kalau kita hanya terus-menerus diikat oleh dunia ini sampai mati juga kita ini tidak akan merasa kebebasan dalam hidup ini. Kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan karena datangnya bermacam-macam masalah, kesedihan dan sebagainya. Kecantikan, kegantungan, kita punya milik apa saja tidak akan bisa menjamin. Tapi kalau Tuhan lepaskan dan Tuhan akan memakai dalam kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Oh, ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya bahagia sekali. Demikian juga Tuhan ingin melepaskan saudara dari ikatan dunia ini untuk datang kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam bidang apa saja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi seseorang kalau sudah diikat di sini kuasa kegelapan ini sampai bungkuk, ya. Orang bungkuk itu jalannya pelan, tidak bisa lari. Mungkin pakai bantuan tongkat. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal ke-12, di situ ayat yang ke-25 saya bacakan. Amsal pasal yang ke-12 ya. Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, orang yang hidupnya khawatir, terus, aduh gimana nanti, aku belum punya apa-apa, aku tidak punya kemampuan, aduh bagaimana hari besok, gimana keadaan ini begitu menderita, membungkukkan seseorang. Artinya tidak bisa lagi memandang kepada Tuhan, hanya memandang keadaan situasi. Situasi saat ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Gimana keadaan seperti ini? Jadi membungkukkan, dia hanya lihat ke bawah saja. Tapi Tuhan inginkan untuk lepaskan ya, supaya dia bisa melihat ke atas. Dia bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Mungkin kalau orang yang diikat oleh kuasa kegelapan atau apa, itu orang-orang dunia ya. Mereka yang belum kenal Tuhan. Kita yang sudah percaya juga bisa saja ya, kuasa dunia itu bisa mengikat kita. Maaf, saya minta sebentar. Jadi kuasa dunia, karena kita ini masih ada hidup dalam dunia, seringkali menekan kita ya. Tapi tidak selama begitu. Tuhan berikan kemenangan ya. Jadi saudara bisa membaca di situ, di rumah saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Di situ Paulus dan Silas ya. Dia seorang hamba Tuhan. Tapi karena dia telah mengusir roh jahat yang memberikan kekayaan kepada seorang penguasa di situ, seorang pengusaha ya, sehingga dia kaya raya karena menyimpan roh kegelapan, roh tenung ya. Seorang yang bisa memberikan kekayaan dan diusir. Ketika diusir, kekayaannya habis ya. Dia marah, langsung Paulus dan Silas dipenjarakan. Masuk ke dalam penjara yang paling dalam, paling tengah sekali, gelap, tangannya, ya, kakinya dipasung, kakinya diikat, dipasung itu, diblok gitu ya dengan tembaga, dengan besi tembaga, sehingga
tidak bisa kemana-mana ya. Tapi karena dia, hamba Tuhan ini selalu memuji-muji kepada Tuhan, tidak peduli dalam keadaan apapun juga, tengah malam, padahal kakinya diikat begitu kuat. Di tengah malam yang gelap tersebut, dia memuji Tuhan. Nggak peduli di situ keadaannya lagi dalam suasana penjara, suasana sedih dan sebagainya, dia tetap memuji Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, orang-orang dalam penjara pada lihat, dengar orang ini dalam penjara biasanya sedih, biasanya mengeluh, termenung, menyesal, mungkin juga menangis. Tapi orang ini kok nyanyi tengah malam ya. Kenapa orang ini ya? Seolah cuek gitu ya keadaannya. Rupanya dalam puji-pujian itu mengundang kuasa Allah ya. Jadi kalau hidup kita juga demikian. Kalau kita dalam keadaan apa saja yang membuat kita tidak berkutik dalam hidup ini, ingat memuliakan Tuhan, menyanyi buat Tuhan ya, mengagungkan Tuhan. Nanti kuasa Tuhan itu turun membebaskan. Di situ kemudian terjadi gempa bumi. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas, lepas daripada ikatan karena kuasa Allah turun. Demikian itu dalam kehidupan kita, apa saja yang membuat kita resah, sedih, ya, ayo kita memuji Tuhan. Kita baca firman Tuhan, memuliakan Tuhan, Allah yang maha ajaib, ya, yang maha kudus. Kita renungkan kekuasaan Tuhan, akan bangkit iman kita. Kalau zaman sekarang, kalau orang kekuatan fisiknya, atau dikatakan imunnya mulai melemah, itu mudah kena penyakit. Apalagi rohani kita, kalau iman kita lemah, banyak penderitaan, ya, perasaan-perasaan yang tertekan. Ayo kita bisa bebas lepas untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang baik sekali saya bacakan kepada saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketika kita bebas lepas, kita tidak terikat lagi, maka kita bisa memandang nggak ke bawah lagi, kita memandang ke atas, ya. Mari kita membaca di dalam suratan Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan supaya kita jangan sampai memikirkan terus-menerus perkara di bumi. Enggak kuat, ya. Enggak tahan. Bukannya makin beres memikirkan, malah semakin pusing, ya. Bisa stres atau depresi. Sebab ingin bebas dengan pikiran kita sampai nggak bisa tidur. Tapi Tuhan katakan, ayo memandang ke atas. Pikirkanlah perkara-perkara ajaib Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nanti di situ kuasa Tuhan akan turun kepada kita dan Tuhan akan membebaskan kita semuanya. Puji Tuhan. Di saat ini kalau ibu yang bungkuk itu ditekan oleh kuasa kegelapan sehingga nggak bisa berdiri dan lihat ke atas, dijamu oleh Tuhan, dia kembali tegak berdiri, bisa memuliakan Tuhan. Saat ini juga Tuhan ingin menjamah saudara, ya, supaya kita jangan tertekan oleh kuasa dunia ini, rumah tangga kita tidak tertekan, ya. Demikian juga dalam kehidupan saudara sehari-hari juga tidak ditekan akan batin kita sehingga tidak leluasa lagi. Tuhan ingin membebaskan kita lepas, ya, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita memuliakan Tuhan. Kalau kita hanya lihat keadaan dunia saja, kita bisa lemah, ya. Kita bisa putus asa, kita bisa seakan-akan ingin mengundurkan diri. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus yang membebaskan kita, Yesus yang lepaskan kita, memandang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan keajaiban buat kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Biar kami bebas dalam hidup ini dari kuasa-kuasa dunia yang sering kami mengikat, sehingga kami sukar untuk datang kepada Tuhan, sukar untuk melihat kuasa Tuhan. Biar hati kami pasrah pada Tuhan. Tuhan, jamah kami semuanya. Lepaskan daripada kuasa-kuasa dunia yang mengikat rumah tangga kami, hidup kami, tubuh kami, Tuhan. Berikan kesembuhan yang total. Berikan kesembuhan dalam iman kami juga, supaya kami bebas memuliakan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan. Demikian juga untuk bangsa negara kami juga. Tuhan, lepaskan Tuhan dari segala ikatan-ikatan pandemi COVID Corona ini. Lepaskan dan bebaskan sehingga negara kami bisa leluasa berkembang. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini pulanglah bersama dengan berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya pada saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemau semua ini, haleluya. Amin.